Saudara-saudariku terkasih, mari kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami dapat meresapkannya dalam hati kami, dan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Merdeka, itulah satu kata yang disambut riuh dan gegap gempita, yang mengenangkan sebuah peristiwa sejarah di mana negara kita yang sama-sama kita cintai, Indonesia, akhirnya boleh menikmati kebebasan dari tekanan penjajahan yang sudah berlangsung lama. Kata merdeka itulah yang juga menyemangati negara Indonesia untuk senantiasa berbenah hingga di usianya yang ke-77 tahun yang genap pada hari ini. Harapannya bahwa kemerdekaan itu akan terus tetap berlanjut agar bangsa ini dapat menatap masa depan yang sangat cerah. Injil hari ini mengajak kepada kita semua untuk menjadi warga yang merdeka. Kemerdekaan itu ditegaskan oleh Yesus supaya kita menjadi warga bangsa yang baik, terlebih warga kerajaan Allah yang lebih baik. Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yesus sungguh-sungguh memberikan hak sebagai warga untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, dan terlebih memberikan hak untuk melaksanakan kewajiban Allah yang lebih mulia. Maka bagi Yesus jelas bahwa sebagai warga negara dan warga kerajaan Allah, kita hendaknya melakukan kebaikan yang sama, baik untuk negara kita sendiri maupun terlebih untuk kerajaan Allah. Di usia yang ke-77 tahun ini, tentu negara Indonesia mengalami berbagai macam tantangan. Dan tantangan yang paling utama yang sangat keras dihadapi adalah tentang krisis. Lihat saja keadaan hari ini, di mana krisis moral dan krisis kemanusiaan itu sungguh terjadi di mana-mana. Krisis moral ditandai dengan adanya pelecehan seksual yang tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum, tetapi juga masuk dalam ranah lingkungan keluarga, lingkungan yang paling terdekat dalam hidup kita. Begitu pula juga dengan krisis kemanusiaan. Hari ini, sampai hari ini, beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang mengalami kelaparan dan juga mengalami kemiskinan yang luar biasa.
Bisa jadi ini adalah tantangan dan juga bentuk penjajahan yang kita hadapi hari ini. Maka untuk menjawab tantangan itu, Yesus mengajak kepada kita semua untuk menjadi warga negara yang baik dan juga menjadi warga kerajaan Allah yang lebih baik pula. Sebab sejatinya, baik menjadi warga negara maupun warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk memberikan dan menghadirkan kemerdekaan itu bagi kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau memberikan peringatan kepada kami untuk membuat diri kami semakin baik. Baik itu untuk menjadi seorang warga negara maupun terlebih sebagai warga kerajaan Allah. Semoga dari hari ke hari kami semakin dimampukan untuk menghadirkan kemerdekaan, tidak hanya untuk diri kami sendiri, melainkan juga menghadirkan kemerdekaan itu dalam kehidupan sesama kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari terkasih senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Sebastian Antonius Rojamaku. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.